I don't. Alhamdulillah. Apaan tadi ada kesalahan teknis sebentar, jadi agak telat. Jadi yang baru bergabung ini Bu Fitri sama Bu Neni ya, Masya Allah. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elinya agak telat. Baik. Bu Fitri mungkin bisa dibuka ya? Iya, Ustazah. Silakan. Dibuka ininya MC lah, MC jadi MC. Gimana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uhayyikum jami'an bitahiyatin mubarakatin min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayya naftatihu liqa'ana hadzal yaum bi kalimati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa nastamiru dirasatana hadzal yaum fi safhah al-an. Maf'ul ma'ah, sah? Lah, apa sih? Oh, maf'ul ma'ah ya. Naam, maf'ul ma'ah. Dakhalna fi bab al-maf'ul ma'ah. Al-maf'ul ma'ah ya. Tayyib. Tafadhal Ustazah. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhalna iftahna kutubakunna safhah. Safhah kam la adri. Tayyib. Fi babi al-maf'ul ma'ah. Wasolna darsana fi bab maf'ul ma'ah. Tayyib. Fatahna maf'ul ma'ah sahih? Sahih. Tayyib. Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah di sini kita masih membahas maf'ul ma'ah, yaitu tentang isim-isim mansub ya. Kemarin tentang maf'ul mutlak. Jadi dia tentang masdar, mansub ya, isim mansub semua. Jadi sekarang kita masih bahas tentang mansubat atau yang memansubkan atau memfathatkan suatu isim itu. Kemarin udah belajar maf'ul ajli, maf'ul fi, sekarang kita masuk ke maf'ul ma'ah. Apa sih itu maf'ul ma'ah? Maf'ul ma'ah itu ismun waqa'a ba'dal wawi allati bima'na ma'a liyadulla ala syai'in hasala bimusahabatihi. Jadi maf'ul ma'ah itu adalah isim yang mansub. Yang mansub artinya yang fathah, yang berharokat fathah, yang terletak setelah waw. Waqa'a ba'dal waw, waqa'a itu terletak setelah waw, harfun waw maksudnya, yang bermakna ma'a. Ma'a itu artinya bersama atau dengan. Bermakna dengan, bukan dan ya. Nanti kita ada namanya atfu. Atfu itu waw. Wawul atfu namanya dan. Wanya artinya dan. Tapi di sini kita wawnya bermakna ma'a, yang bermakna bersama. Liyadulla ala syai'in hasala bi musahabatihi, yang menunjukkan sesuatu yang terjadi dengan bersamaan. Jadi maf'ul ma'ah ini isim mansub yang letaknya setelah waw. Jadi mansubnya setelah waw untuk menunjukkan kalau fiil dan setelah wawnya ini maf'ul ma'ah ini terjadi bersamaan. Contohnya kita langsung ke contoh. Sara aliyun wan nahra. Sara itu artinya apa? Berjalan. Aliyun wan nahra. Ali berjalan. Wan nahra. Nahra apa ya? Nahra? Sungai ya? Ya. Bukan siang ya. Kalau siang nahar. Sungai. An-nahru sungai. Jadi Ali berjalan bersama sungai.
Gimana ya berjalan bersama sungai? Maksudnya panjang dia berjalan di sampingnya itu sungai. Jadi dia berjalan menyusuri sungai. Bersamaan. Jadi dia berjalan bersamaan dengan sungai. Sampingnya itu sungai semua. Jadi selama dia berjalan itu masih sungai aja, belum sampai ke pegunungan, ke perumahan gitu. Jadi selama dia berjalan itu sampingnya sungai semua, dikelilingi sungai begitu. Jadi bersamaan dia dengan berjalan, di sampingnya itu ada sungai. Gitu. Jadi menunjukkan kejadian ini bersamaan. Dia dengan sungai itu bersamaan. Dia jalan dan di sampingnya itu sungai. Sungai sepanjang dia berjalan gitu. Mafhum? Ya, insyaallah. Wawnya di sini ini waw saro aliyu wan nahro. Nahro di sinilah itu yang namanya maf'ul ma'a, isim mansub. Wan nahro dia tidak wan nahru, saro aliyu wan nahru khata, salah. Yang benar saro aliyun wan nahro. Jadi semua maf'ul ma'ah itu mansub atau fathah. Kemudian contoh selanjutnya saro Ahmadu wasyari'u. Wasyari'ah. Afwan. Saro Ahmadu wasyari'ah. Ahmad berjalan bersama jalan raya. Jadi Ahmad berjalan ketika Ahmad berjalan sepanjangnya itu dia berjalan di jalan raya. Gitu. Jadi dia bersamaan jalan di jalan raya. Kalau tadi dia berjalan di sungai, sekarang di jalan raya. Gitu. Jadi waktunya bersamaan. Bukan berjalan di pegunungan atau berjalan di kebun, di hutan, tapi dia berjalan di syari', di jalan raya. Kemudian asyari'ah di sini itulah dia maf'ul ma'ah, isim mansub. Wawunya di sini wawul ma'iyah namanya. Wawul ma'iyah. Ada namanya wawul ataf, huruf penyambung yang dan al baitu wal masjidu itu namanya wawul ataf. Tapi kalau wawul ma'iyah itu hanya satu pelakunya. Misal saro aliyu wal masjidah. Jadi dia berjalannya di masjid. Jadi banyak masjid, dia berjalan di sepanjang masjid-masjid begitu. Kemudian sirtu wal jabala. Saya berjalan bersama gunungan. Berarti ini dia jalannya di daerah pegunungan. Jadi sepanjang dia jalan itu banyak pegunungan gitu. Gimana untuk amsilah ini, untuk misal ini ada yang mau ditanyakan? Jadi semuanya itu setelah waw di sini ini ya mansub. Iya, semuanya fathah. Nah, di sini ada catatannya. Perbedaan antara wawu ataf dan wawul ma'ah atau ma'iyah namanya ialah kalau sekiranya tepat dijadikan wawul ataf, maka jadikanlah wawul ataf seperti dalam contoh Saro Aliyun wa Ahmadu. Nah, di sini dua orang pelakunya. Saro Aliyun wa Ahmadu. Ali dan Ahmad berjalan begitu. Dia nggak bersama siapa-siapa, jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi di sini pelakunya dua. Tapi kalau maf'ul ma'ah pelakunya cuma satu. Dan setelah waw di sini mansub. Tapi wawul ataf harokat setelah wawul ataf di situ mengikutin maktuf alaihnya atau yang diikutinya. Kalau saro aliyun wa ahmadu, ro'aitu aliyan wa ahmadan begitu. Jadi dia mengikutin sebelum wawnya. Kemudian catatan yang kedua, wawul ma'iyah sedangkan wawul ataf tergantung kepada maktufnya. Iya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, perbedaannya wawul ataf dan wawul ma'iyah. Wawul ataf itu setelahnya mansub, tapi wawul ma'iyah setelahnya mansub. Tapi kalau wawul ataf itu tergantung sebelumnya. Kalau dia sebagai fa'il berarti dia marfu atau dhammah. Saro aliyun wa ahmadu. Berarti kan dia fa'il ya. Kalau fa'il semuanya kullu fa'il marfu, semua fa'il itu marfu atau dhammah. Tapi kalau dia jadikan objek, ra'aitu aliyan wa ahmadan. Nah, di situ dia sebagai maf'ul bih. Jadi harus mengikutin harokat sebelumnya. Ra'aitu aliyan wa ahmadan. Jadi salah kalau ra'aitu aliyan wa ahmadun. Salah. Jadi dia harus mengikutin maktufnya. Ya. Kemudian catatan yang ketiga,
Bu Eli, Eva Haluki. Alhamdulillah, Ustazah Bihaya. Assalamualaikum. Sekarang kita masuk maf'ul ma'ah, Bu Eli. Silakan dibuka. baik. Iya. Sekarang kita lanjut ke catatan ketiga. Pelaku pada wawul ataf terdiri dari dua belah pihak. Sedangkan pelaku atau fa'il dari wawul ma'iyah hanya satu pihak. Seperti yang saya jelaskan tadi, Saro aliyun wan nahro. Jadi cuma satu yang jalan ya. Di sini fa'ilnya cuma satu. Yang nahro ini hanya dia membersamai saja. Nah, ja'a abi wa ghurub basyamsi. Ini belum kita baca tadi ya. Ja'a abi wa ghurub basyamsi. Abi datang bersama dengan tenggelamnya matahari. Jadi ayahku datang bersama dengan tenggelamnya matahari. Iya, jadi kejadiannya bersamaan begitu. Jadi kalau wawul ataf di sini dua belah pihak, Saro aliyun wa ahmadu. Jadi dua ya yang lagi berjalan dua orang. Tapi kalau ma'iyah hanya satu. Ja'a abi wa ghurub basyamsi. Abi ayahku datang bersama dengan tenggelamnya matahari begitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau saya berjalan di sepanjang pasar, sirtu atau saro aliyun wasuqo, bisa. Nah, tergantung kita mau bikin kalimat yang seperti apa, atau berjalan di sepanjang sekolah bersama dengan sekolah. Jadi dia jalan bersama dengan sekolah. Saro aliyun wal madrasata. Atau kaidahnya harus benar. Kaidahnya setelah waw itu mansub atau fathah. Tapi tidak dengan nama orang atau fa'il yang lainnya. Kalau fa'il yang lainnya jadi dia wawul ataf jadinya. Kalau wawul ma'iyah kan hanya satu belah pihak yang melakukan fi'ilnya. Hanya satu fa'ilnya begitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau waw di sini Ustazah kan kalau wa itu artinya dan gitu ya. Ya, dan. Iya. Nah, kalau di sini sebetulnya bersama artinya bersama. Ya. Oh, bersama gitu karena maf'ul ma'ah itu. Iya, man ma'aki. Siapa yang sedang bersama kamu? Gitu. Jadi ma'a di sini artinya bersama atau dengan, bukan dan. Nah, makanya tadi ada perbedaan antara waw yang artinya dan dengan waw yang artinya bersama. Kalau di jumlah kita baca kalimat itu kita bisa membedakan. Kalau waw yang artinya dan setelahnya itu dia fa'il juga dan harokatnya mengikuti yang sebelumnya seperti tadi Saro aliyun wa ahmadu. Nah, itu sudah jelas dia waw yang artinya dan. Ali dan Ahmad sedang berjalan begitu. Tapi kalau wawul ma'iyah artinya bersama. Misal ja'a abi wa ghurub basyamsi. Ayahku datang bersama dengan tenggelamnya matahari. Begitu. Atau Saro aliyun wan nahro. Ali berjalan bersama sungai. Maksudnya berjalan bersama sungai. Jadi dia sepanjang dia berjalan di sekelilingnya itu sungai semua gitu. Jadi dia jalan sepanjang sungai. Belum ketemu perumahan, belum ketemu pegunungan gitu. Paham? Nah, berarti waw yang artinya dan itu yang dimaksud waw atop gitu ya Ustazah? Iya, waw atop. Kalau waw yang artinya bersama itu maf'ul ma'ah. Iya, wawul ma'iyah namanya. Maf'ul ma'ah itu. Baik. Wawul ma'iyah atau waw yang artinya bersama. Jadi ciri-cirinya sudah jelas ya. Kalau yang pertama, wawul ataf itu dua belah pihak, dua fa'il. Saro aliyun wa ahmadu, dua orang ya. Tapi kalau wawul ma'ah satu aja yang melakukan fi'il tersebut. Saro aliyun wa nahro, hanya Ali yang berjalan di sini. Bukan dua fa'il, tapi hanya Ali. Kemudian cirinya lagi, kalau wawul ataf setelahnya harokatnya mengikuti sebelumnya. Gitu. Ja'a Ahmadu wa Aliyu. Nah, kan mengikuti sebelumnya Ahmadunya. Ra'aitu Aliyan wa Ahmadan. Mengikuti setelahnya.
Kalau dia maf'ul ya dia harus mansub. Kalau dia fa'il ya harus marfu gitu. Jadi dua-duanya harus sama. Tapi kalau wawul ma'iyah atau wawul ma'ah ini setelah waw di sini harokatnya mansub atau fathah. Saro aliyun wan nahro semuanya. Saro ahmadu wasyari'a. Fathah semua kan? Sirtu wal jabala. Ja'a abi wa ghuruba asyamsi begitu. Gimana Bu Eli? Mafhum? Insyaallah saja. Insyaallah. Kemudian contoh selanjutnya misal jangan saro atau jaro itu wal madrasata. Saya berlari, sepanjang saya berlari itu saya melewatin sekolah. Jaro itu atau ajri wa al madrasata begitu. Terserah kita mau bikin apa, yang penting kaidahnya harus benar dan artinya juga. Atau ja'a abi wa tulu asyamsi. Abi datang bersama dengan terbitnya matahari. Atau wuru basyamsi, datang bersama dengan tenggelamnya matahari. Gitu. Gimana? Kita lanjut ke bab selanjutnya ya. Kaifa? Pahim tunah? Mafhum? Nanti kita bikin, kemarin nggak bikin ini ya, nggak bikin PR ya saya ya. Iya sudah. Iya. Nanti kita bikin PR tentang maf'ul ma'ah dan hal juga insya Allah. Kita terangkan dulu tentang hal. Al-hal di sini artinya seperti kaifa haluki, keadaan artinya. Hal di sini artinya keadaan. Maksudnya yang seperti apa kalau dalam kaidah nahwu? Al-halu ismun yuzkaru li bayani hayatil fa'ili awil maf'ul bihi hina husul fi'li. Apa itu al-hal? Al-hal adalah ismun, masih isim mansub, isim yang mansub maksudnya, yang berharokat fathah. Yuzkaru li bayani hayatil fa'il, yang disebutkan li bayani hayatil fa'il, untuk menerangkan atau untuk menjelaskan hayatil fa'il, sikap atau keadaan suatu fa'il, seorang fa'il, seorang pelaku fi'il itu, pelaku pekerjaan. Awil maf'ul bih, atau objeknya atau sasarannya. Jadi hal ini adalah isim yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul. Seperti apa sih dia ketika hina husulil fi'il, ketika mengerjakan fi'il tersebut. Jadi keadaan seseorang atau objek sesuatu yang dihasilkan ketika mengerjakan fi'il tersebut. Gitu. Tapi di sini isimnya di sini mansub, masih kita membahas tentang isim mansub ya. Misal di sini misalnya langsung ke misal agar lebih jelas. Ja'a Muhammadun rakiban. Muhammad datang dalam keadaan rakiban, mengendarai, entah dia mengendarai mobil atau mengendarai sepeda, bisa kita ditambahkan rakibat sayyarah atau rakibat darajah begitu. Jadi keadaan si Muhammad ini ketika dia datang, dia masih dalam keadaan mengendarai gitu. Jadi datang masih dalam keadaan mengendarai, bukan datang dalam keadaan berjalan, bukan datang dalam keadaan berlari gitu. Jadi dia datang dalam keadaan mengendarai motor atau sepeda begitu. Jadi di sini rakiban, di sinilah halnya. Dia isim mansub. Kemudian contoh selanjutnya, shalla Aliyun jalisan. Ali sholat dalam keadaan duduk. Jadi dia menjelaskan hayatul fa'il. Menjelaskan apa namanya? Sikap atau keadaan fa'ilnya. Fa'ilnya di sini sedang apa dia? Sedang jalisan. Jalisan. Shalla Aliyun jalisan. Nah, jadi dia masih mansub ya. Isim mansub. Shalla Aliyun jalisan. Ali sholat dalam keadaan duduk. Kalau dalam keadaan berdiri, shalla Aliyun qa'iman. Bisa ya. Atau dalam keadaan berbaring, kan boleh ya sholat dalam keadaan berbaring kalau dia lagi sakit atau sedang tidak mampu. Shalla Aliyun
Gimana? Kalau tidur? Berbaring? Mustalqiyan, sedang berbaring. Mustalqiyan. Yastalqi mustalqiyan. Baik. Jadi boleh ya sholat duduk, sholat berbaring boleh. Asal ada uzurnya. Kemudian akala alwaladu qa'iman. Anak laki-laki itu makan sambil Berdiri. Iya, jadi keadaan dia melakukan fi'il akala ini adalah sambil berdiri, qa'iman. Nah, jadi di sini paham ya, hal di sini adalah keadaan seorang fa'il atau maf'ul. Di sini contoh maf'ulnya belum ada. Nanti saya kasih contohnya. Jadi keadaan seorang fa'il atau yang mengerjakan sesuatu itu sedang apa? Sedang duduk atau sedang berdiri gitu. Jadi semua hal itu harokatnya mansub atau fathah gitu. Karena sekarang kita masih belajar tentang mansubat ya. Mansubat. Wa alamatuhu ayyuslaha wuku'uhu jawaban li kaifa. Dan ciri-ciri hal di sini adalah ayyasluha wuku'uhu jawaban li kaifa. Jadi cocok dengan pertanyaan kaifa. Misal, contoh dari nomor 1 ja'a Muhammadun rakiban. Kalau kita tanya kaifa ja'a Muhammadun, cocok nggak jawabannya? Ja'a Muhammadun rakiban. Bagaimana Muhammad datang? Bagaimana keadaannya? Ja'a Muhammadun rakiban. Cocok ya. Jadi ciri-cirinya dia cocok dengan pertanyaan kaifa. Kaifa sholla aliyun? Bagaimana Ali sholat? Sholla aliyun jalisan. Ali sholat dalam keadaan duduk. Kaifa akalal waladu? Akalal waladu qa'iman. Bertanya tentang keadaan. Misal saya bertanya nih, kaifa haluki? Ana bi khair, berarti dia bertanya tentang keadaannya. Bi khair di sini bi khairin atau gimana? Atau ana khairon. Boleh, saya baik-baik saja. Berarti bi khairin karena ada ba ya, saya. Ana bi khair. Ada bi gitu ya. Kalau dipakai berarti mana khairon gitu saya. Bu Depi ya? Kok nggak ada ya? Bu Depi ada yang izin nggak sama Bu Eli atau Bu Fitri atau Bu Neni? Bu Depi kelas kita kan ya? Iya. Iya, kemarin juga nggak mas. Kemudian wa syartul hali ayyakuna nakirah wa yakuna sahibuh ma'rifah. Jadi syarat menjadi hal di sini adalah nakirah. Nakirah itu yang nggak ada alnya, yang masih umum. Seperti tadi, ja'a Muhammadun rakiban. Itu nakirah ya, nggak nakirah itu yang tidak ada alnya. Baitun, masjidun, itu semuanya nakirah. Kalau al-baitu, al-masjidu itu namanya ma'rifah atau ada alnya. Ja'a Muhammadun rakiban. Jadi bukan ja'a Muhammadun ar-rakiba, salah. Jadi syarat untuk menjadi hal di sini adalah apa? Tidak ada al. Nakirah. Wa ayyakuna sahibuhu ma'rifah. Dan yang fa'ilnya itu harus ma'rifah. Sohib itu adalah sohibu fa'ilnya. Jadi fa'ilnya itu sohibul halnya yang mempunyai keadaan atau fa'ilnya di sini harus ma'rifah. Ma'rifah itu yang ada al atau yang isim orang. Nama orang. Misal yang tadi ja'a Muhammadun. Walaupun dia tidak ada alnya, tapi kita sudah tahu kan kalau Muhammad itu yang mana? Ya Muhammad yang namanya Muhammad gitu. Beda kalau ja'a rojulun. Rokiban rojulun, lelaki yang mana itu masih nakirah ya. Nah, jadi nggak bisa kita jadikan nakirah itu sebagai fa'ilnya. Ja'a rojulun rokiban, rojulun lelaki yang mana. Tapi kalau ja'a ar-rojulu rokiban itu boleh, itu baru benar. Lelaki itu kalau ada alnya berarti lelaki itu atau lelaki ini.
Dia sudah diketahui, bukan umum lagi. Ja'a ar-rajulu rakiban. Atau ini tadi, akala al-waladu qa'iman. Anak laki-laki itu atau anak laki-laki ini makan sambil berdiri. Jadi fa'il atau sahibul halnya di sini harus ma'rifah. Ma'rifah itu halnya atau isim orang, nama orang. Begitu. Paham ya? Insya Allah. Sampai di sini paham. Kemudian hal juga di sini terbagi menjadi dua. Mufrodatan wa murakkabatan. Iya, mufrodatan itu yang satu. Satu aja dia. Dia nggak bisa dua kata, satu kata aja. Misal tadi sholla al-waladu jalisan. Satu aja ya. Jadi bisa satu aja, sholla al-waladu jalisan. Bukan sholla al-waladu jalisan fil masjidi summa akala apa gitu ya. Kalau ditambah-tambah. Tapi yang mufrodatan di sini hanya satu kata aja, sholla al-waladu jalisan. Kemudian sholatil bintu jalisatan. Sholatil bintu jalisatan. Ini kan aslinya sholat ya. Sholat al bintu jalisatan. Tapi kalau mau digabung, dia jadi kasroh. Sholatil bintu jalisatan. Nah, jadi di sini halnya harus sesuai. Kalau dia muzakkar, isim fa'ilnya harus muzakkar. Kalau dia mu'annas, isim fa'ilnya harus mu'annas. Jalisan itu untuk muzakkar. Jalisatan itu untuk mu'annas. Kemudian sholla al-waladani jalisaini. Ini jadi dia musanna atau dua orang. Al-waladani jalisaini. Jadi dua anak laki-laki itu sholat sambil duduk. Jalisaini ini bentuk mansub dari jalisani. Kalau jalisani itu marfu'nya. Kalau mansubnya itu jalisaini. Majrurnya juga jalisaini begitu. Sudah belajar kan ya? Ya, sudah. Sudah. Kemudian sholatil bintani jalisataini. Nah, ini kalau dia muannas juga halnya juga harus cocok, harus sinkron. Jalisataini, bukan jalisatan. Sholatil bintani jalisatan, khotok, salah. Yang betul sholatil bintani jalisataini. Itu maksudnya, marfu'nya jalisatani. Mansubnya jalisataini, manjurnya juga jalisataini begitu. Shalla al-auladu jalisina. Jadi anak-anak itu sholat dalam keadaan duduk. Jalisina jamaknya jadi dari jalisun. Kalau marfu'nya dia jalisun, mansubnya jalisin. Manjurnya juga jalisin. Silbanatu jalisatin. Ya. Ini anak-anak perempuan sholat dalam keadaan duduk, sambil duduk gitu. Jalisatin. Itu maksudnya. Kalau marfu'nya jalisatun. Majrurnya jalisatin sama dengan maksudnya. Itu yang mufrodah, yang satu kata. Ada juga hal yang murokabah. Yang murokabah itu bisa dua kata, tiga kata, banyak. Murokabah itu dia merangkap. Merangkap atau banyak kata. Kebalikan dari mufrodah. Kalau mufrodah hanya satu, lebih dari satu. Misal, al-waladu ya beki. Ini asli katanya seperti ini. Al-waladu ya beki huwa atau al-waladu ya beki fil hujratik atau fil masjid gitu. Jadi ya beki di sini aslinya ada huwanya di belakangnya. Jadi dia dua kata kan. Jadi di sini ada ininya, ada domirnya. Domir tersembunyi namanya domir mustatir. Makanya dia bisa digunakan murakkab dua kata. Al-waladu ya beki huwa.
Ya di sini aslinya kan ya beki di sini domir dari huwa, tapi domirnya di sini mustatir. Makanya dinamakan hal murakkabah, dua kata. Ja'a Aliyun yamshi. Ali datang dalam keadaan sambil berjalan. Jadi dia datangnya sambil jalan, bukan sambil mengendarai atau sambil berlari. Kalau ya beki apa ya? Ya beki tadi belum saya artiin ya. Ja'a alwaladu ya beki. Anak itu, anak laki-laki itu datang sambil menangis. Ya beki artinya menangis. Baka ya beki. Ana abeki saya menangis. Anti tabekina. Anta tabeki. Huwa ya beki begitu. Jadi ya beki itu artinya nangis. Jadi anak kecil itu datang tiba-tiba nangis gitu sambil nangis. Apa ya? La tashrab wa anta qaimun. Rob wa anta qaimun, jangan minum wa anta qaimun. Kalau kamu sambil berdiri, keadaan berdiri. Ya, ini dia halnya murakkabah. La tashrab wa anta qaimun. Bisa dia juga seperti larangan. Yang penting dia menjelaskan tentang halnya. Hal atau keadaan fa'ilnya. La tashrab wa anta qaimun. La ta'kul wa anta qaimun. Jangan juga makan dalam keadaan berdiri. Apa namanya? Ada ininya ya. Ada apa? Ketentuannya. Kemudian ada ininya enggak ya? Latihannya enggak ya? Ibu. Kalau ada latihannya kan enak ya. Di bawah ya sebelum tamyiz ada. Oh, sebelum tamyiz ada ininya. Oh iya itu. Ada latihan. Ada latihan. Kita baca dulu apa namanya? Yang bawahnya al-qaidah. Qaidah di sini kaidah. Kaidah-kaidahnya. Pengertiannya biar kita lebih paham. Kullu jumlatin waqa'at dan nak. Semua jumlah atau kalimat, jadi dalam bahasa Arab jumlah itu kalimat. Tapi kalimat dalam bahasa Arab artinya kata. Perlu dibedain ya. Kullu jumlatin waqa'at ba'dan nakirah fahiya sifat. Jadi terletak setelah nakirah itu semuanya sifat. Misal, awwaladin sholihin yad'u lahu. Ini apa misal yang agak ribet ya. Awaladin sholihin. Waladin sholihin di sini kan nakirah ya, nggak ada alwaladin as-sholihin. Nah, dia jadi cuman waladin sholihin. Yad'u lahu. Nah, yad'u lahunya di sini sebagai sifat. Misal ishtara itu baitan jadidan. Nah, baitan jadidannya di sini adalah dia sebagai sifat. Ishtara itu baitan jadidan atau hadza baitun jadidun. Nah, jadidunnya di sini sebagai sifat karena sebelumnya dia baitun. Baitun itu nakirah. Beda kalau hadza al baitu al jadidu. Nah, kalau hadza baitun jadidun berarti jadidunnya di sini sebagai sifat. Sifatnya dari rumah. Rumahnya baru, ini rumah baru. Begitu. Kalau di misal awaladin sholihin yad'ulahu atau anak soleh yang mendoakannya. Jadi yad'ulahu ini sifat dari waladun sholihin tadi ini. Yang mendoakan orang tuanya. Kullu jumlatin waqa'at ba'da al-ma'rifah fahiya hal. Beda dengan jumlah yang atau kalimat yang terletak setelah al-ma'rifah berarti dia hal. Ja'a al-waladu yabki. Ja'a al-waladu yabki di sini jumlah ya atau kalimatnya dia lebih dari satu. Karena satu kata karena di sini ada dhamir mustatir namanya. Ya beki huwa aslinya. Huwa ya beki atau ya beki huwa. Ja'a al-waladu ya beki berarti ya beki di sini karena terletak setelah al-waladu. Al-waladu sini adalah ma'rifah karena di
depannya itu ada al. Ja'a al-waladu yabki. Begitu. Bisa ya Bu di apa namanya? Pahami. Jadi kalau jumlah atau kalimat itu lebih dari satu kata, ya da'u lahu itu lebih dari satu kata kan. Aslinya dia hanya ya da'u itu ke satu kata. Ya da'u lahu ada lahunya di sini. Lahu itu adalah untuk orang tua. Kemudian ya beki di sini aslinya dua kata karena dia ya beki ya-nya di sini adalah domir huwa, domir yang mustatir atau domir yang tersembunyi. Mafhum ya? Kita langsung ke ketentuannya atau catatannya. Satu, pada umumnya hal dibentuk dari isim fa'il atau isim maf'ul. Jadi hal itu dari isim fa'il. Misal, shalla al-waladu jalisan. Jalisan itu adalah isim fa'il. Isim fa'il. Fa'ilnya. Jalisun. Jadi kalau zahaba yadhabu isim fa'ilnya apa ya? Tinggal dia disebut dengan wazan fa'ilun. Jadi dahibun. Kalau qara'a yaqra'u isim fa'ilnya apa? Ya, qari'un. Kalau perempuannya qari'ah ya. Berarti betul ya yang ada qari atau qari'ah begitu kan? Kemudian isim fa'il dari fataha yaftahu. Fatihun. Iya, fatihun. Ada juga namanya orang fatihun yang membuka, penggagas gitu. Iya, jadi isim fa'il itu wazannya kita samakan dengan fa'ilun. Jalisun, qaimun, fatihun, zahibun. Nah, itulah namanya isim fa'il. Kalau isim maf'ul kita samakan dengan wazannya maf'ul. Kalau yang maf'ul itu makru, dari qara'a yaqra'u makru, sesuatu yang dibaca, kemudian sesuatu yang didengar masmu, sami'a yasma'u, sesuatu yang didengar itu misal kayak radio atau kabar. Kabar itu adalah sesuatu yang didengar ya. Masmu atau Quran, buku itu sesuatu yang dibaca, makru. Apalagi atau sesuatu yang dimakan, akala yakulu makulun. Ya, itu adalah isim maf'ul. Kemudian nomor 2, hal biasanya diterjemahkan sambil atau dalam keadaan. Ya tadi yang kita sudah jelaskan, ja'a Ali shalla al-waladu jalisan. Artinya anak itu sholat sambil duduk atau dalam keadaan duduk. Jadi hal bisa diartikan sambil atau dalam keadaan. Ja'a al-waladu yabki. Anak laki-laki itu datang sambil nangis atau anak laki-laki itu datang sambil dalam keadaan menangis. Jadi bisa diartiin sambil atau dalam keadaan. Gitu. Kemudian nomor 3, hal sendiri dari isim nakirah. Sedangkan sahibul hal harus isim ma'rifat. Nah, sudah dijelasin ya tadi ya. Jadi hal harus nakirah, fa'ilnya atau sahibul halnya harus ma'rifah. Ma'rifah itu yang ada isim orangnya, isim insan, nama orang, atau ada alnya di depannya. Gitu. Kemudian nomor 4, jika keduanya nakirah atau ma'rifah, maka keduanya menjadi sifat. Contoh, la tashrab ma'an haron. Nah, di sini dua-duanya nakirah ya, nggak ada alnya ya. Berarti dua-duanya ini sifat. La tashrab ma'an haron, jangan minum air yang panas. Nah, panas di sini sifat dari air. Karena di sini dua-duanya nakirah, berarti ini semuanya sifat, bukan hal. Ya, kemudian la tashrab al-ma'a al-haro, atau dua-duanya ma'rifah. Al-ma'anya ma'rifah, al-haronya ma'rifah. Berarti ini semuanya sifat. Jangan minum air yang panas. Kalau tadi jangan minum air panas, gitu cara mengartikannya. Air panas. Airnya masih nggak tahu air yang mana yang panas, gitu kan. Kalau la tashrab al-ma'a al-haro, jangan minum air yang panas, entah itu air yang ini atau yang itu. Nah, jadi jelas ya kalau dua-duanya nakirah berarti itu
sifat atau dua-duanya ma'rifah berarti itu sifat. Atau la tashrab ta'aman haraman. Jangan makan la ta'kul ta'aman haraman. Jangan makan makanan yang haram atau la ta'kul at-ta'ama al-harama begitu. Boleh. Mau dibikin apa? Sifat itu semuanya harus seragam. Sifatnya atau mausufnya atau sifatnya atau yang disifatin. Sudah belajar ya, sifat itu sama dengan naat man'ut, Bu. Jadi sifat mausuf belum mungkin temanya nggak ada ya di buku ya? Nggak ada kayaknya ya, belum. Ya, arti lain kata lain dari sifat atau sifat mausuf itu naat man'ut. Ya, jadi naat man'ut itu sama aja dengan sifat mausuf namanya. Kalau naat man'ut kan harus seragam ya. Ma'an haron, naatnya yang mana? Haron, man'utnya yang ma'an begitu. La tashrab al-ma'a al-hara. Naatnya yang mana? Al-hara sifatnya, maksudnya naatnya sifatnya. Man'utnya atau mausufnya yang diikutin, yang disifatin al-ma'a begitu. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi nomor 5, hal di sini harus selalu mengikuti sahibul hal dalam muzakkar atau muannasnya seperti tadi. Kalau yang duduk perempuan jalas ja'at Aisyah jalisatan atau salat Aisyah jalisatan. Itu untuk muannasnya. Tapi kalau muzakkarnya shalla Aliyun jalisan gitu. Jadi harus seragam. Kalau dia fa'ilnya muzakkar berarti halnya harus muzakkar juga. Kalau fa'ilnya muannas halnya juga harus muannas. Atau mufrad, musanna atau jamak yang sudah kita jelaskan tadi. Kalau mufrad ya mufrad, musanna ya musanna, jamak ya jamak. Shalla al-waladu jalisan itu untuk mufrad. Shalla al-waladani jalisaini itu untuk musanna atau dua orang. Shalla al-auladu jalisina itu untuk jamaknya atau lebih dari dua orang. Jadi harus seragam. Gimana? Paham? Insya Allah sudah. Coba ini ada latihannya. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Karena kita membahas tentang hal, berarti latihannya berkaitan dengan hal ya. Nurhayati minum sambil duduk. Coba silakan Bu Eli. Bu Eli dulu. Nurhayati tashrobu jalisatan. Sahih. Nurhayati tashrobu jalisatan. Atau kalau bentuk madinya syaribat Nurhayati jalisatan. Ya, muannas. Jadi halnya juga harus muannas, harus seragam. Nomor 2, silahkan Ibu Fitri ya. Lutfi minum sambil duduk. Yashrobu Lutfi jalisan. Iya. Yashrobu Lutfi jalisan. Atau madinya syariba Lutfi jalisan begitu. Nomor 3, Bu Neni bisa ya? Atau sambil lagi ngomong? Enggak. Silakan Coba Bu Neni. saya coba ya. Dua anak laki-laki. Dua anak laki-laki itu minum sambil duduk. Ya, silakan. Al-waladani yashribaini ya. Yashrobani. Kalau mudoranya yashrobani. Oh, yashrobani. Tadi berarti al-waladani yashrobani jalisaini. Iya. Dua-duanya pakai naik-naik gitu ya. Iya. Itu kalau mudoriknya. Kalau mudoriknya al-waladani gimana? Yashrobani jalisaini. Ya, tapi kalau untuk madinya syariba al-waladani jalisaini. Sebenarnya lebih simpel madinya. Mau banyak orang
syariba al-aulad itu tetap syariba. Syariba al-waladani jalisaini. Atau mudhoreknya waladani yashrobani jalisaini. Boleh dua-duanya. Coba Bu Eli lagi nomor 4. 2 anak perempuan itu minum sambil duduk. Kalau madinya syaribata ya. Syaribat aja, nggak ada satu aja. Syaribat ya. Syaribat. Oh. Syaribat syaribat albintani ya. Syaribat albintani jalisataini. Jalisataini. Ya, karena dia mansub ya. Hal itu kan mansub semua. Jadi mansubnya musanna itu ya sama nun. Syaribat al-bintani jalisataini. Atau al-bintani tashrobani jalisataini. Itu untuk mudhari. Madinya syaribat al-bintani jalisataini. Al-bintani tashrobani jalisataini. Nomor 5 silahkan Bu Fitri. Anak laki-laki itu minum sambil duduk. Jalasa al-waladu. Minum. Minum. Ya. Syariba ya, masih syariba. Yes. Syariba al-waladu jalisan. Iya. Syariba al-waladu jalisan. Sahih. Atau kalau mudhoreknya gimana, Bu? Kalau mudhoreknya al-waladu yashrabu jalisan. Jaringannya kayaknya. Jadi al-waladu yashribu al-waladu yashrabu jalisan. Adik-adik. Untuk jalisan begitu. Gimana? Sudah paham ya? Insya Allah. Nanti kita bikin latihan atau PR. Oh ya ibu-ibu, nanti saya share flyernya ya di di grup atau pengumuman. Jadi kita BBAKI insya Allah mengadakan lomba membuat video testimoni selama belajar di BBAKI. Yang insya Allah juara yang menang, karena ada juara 1, kedua, ketiga, insya Allah hadiahnya berupa uang tunai. Masya Allah. Jadi rutenya gimana? Ibu-ibu ngirim video testimoni itu nanti silahkan perkenalkan nama, profesi, asal, kemudian mengikuti kursusnya selama berapa lama, kemudian pengalaman belajarnya seperti apa. Nanti bisa dikirim ke saya atau ke Ustazah Wanti, ke saya aja, karena ke masing-masing pengajar. Kemudian nanti saya kirim ke tim manajemen, kemudian tim manajemen mengupload di YouTube. Jadi yang paling banyak viewernya, yang paling banyak ditonton, itulah ya dia jadi pemenang. Jadi nanti kita kasih linknya, ibu-ibu nanti bisa di-share ke grup, misal grup arisan atau grup guru kan. Nah, jangan lupa subscribe and apa gitu ya, like and subscribe gitu kan, sama ditonton. Nah, jadi yang paling banyak ditayangin atau ditonton itu nanti yang juara gitu. Nanti saya kirimin ini deh pamfletnya, pengumumannya. Insya Allah ya Bu ya. Gimana Ibu selama sejauh ini sudah pahamkah atau banyak yang lupa atau ngambang?